اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, masih dalam bab tarhib min masawil akhlaq. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh hari ini diterima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Akhrajahu al-Bazzar bi isnadin hasanin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, keberuntungan, kebaikan, liman syaghalahu aibuhu, bagi orang yang dia sibuk dengan aibnya sendiri, an uyubin nasi, tanpa sibuk dengan aib-aib orang lain. Akhrajahul Bazzar, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Iya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar dari jalan Al-Walid ibnul Mihlab dari An-Nadhr ibnu Muhris Al-Azdi dari Muhammad ibnul Munkadir dari Anas bin Malik. Iya. Namun hadits ini dinilai oleh sebagian ulama ahli hadis sebagai hadis yang dhaif, bahkan mungkar. Nah, karena disebutkan cacat-cacat dari hadits ini, sebab-sebab kelemahannya, di mana Al-Bazzar sendiri berkata, la na'lamuhu yurwa bihadzal lafzi an Anas illa min hadzal wajh. Kami tidak mengetahui lafaz hadits ini diriwayatkan dari Anas kecuali dari jalan ini. Dan ada jalan yang lain tapi dia dhaif, diriwayatkan oleh Aban ibnu Abi Ayyash dari Anas. Kata Imam Ad-Dhahabi dalam tarjamah Al-Walid ibnul Mihlab dari Al-Mizan, la yu'raf wa lahu ma yunkir atau ma yunkar. Ya, haditsnya tidak dikenal, apa orangnya tidak dikenal, dan dia memiliki hadits-hadits yang mungkar. Nah, ini sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Adi. Iya. Dan juga dalam tarjamah seorang rawi yang meriwayatkan hadits ini, yaitu An-Nadhr ibnu Muhris, dia adalah seorang yang majhul, tidak dikenal. Ibnu Hibban mengatakan la yuhtajju bih, tidak bisa berhujjah dengannya. Nah, dan juga yarhamukallah, diriwayatkan dari yang lainnya, ya, bahwa An-Nadhr ini mungkarul hadis jiddan, dia mungkar hadisnya dan sangat mungkar. Nah, dan Al-Hafidz sendiri dalam kitab Mukhtasar Az-Zawaid, beliau menyebutkan bahwa al-matanu maudhu'un wa huwa min kalami Al-Hasan Al-Basri. Matan hadits ini palsu. Iya. Dan dia merupakan ucapannya Al-Hasan Al-Basri, bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulan hadits ini, wallahu alam, hadits ini adalah hadits yang dhaif. Walaupun di sini Al-Hafidz menyebutkan hasan, tapi dalam
kitab yang lain beliau bahkan menyebutkan hadits ini maudhu', palsu. Nah, namun hadits ini sekalipun dia hadisnya dhaif atau bahkan dikatakan maudhu', itu secara matan disandarkan kepada Nabi tidak benar. Akan tetapi secara makna, ya, bahwa hadits ini secara makna itu benar karena didukung oleh keterangan-keterangan yang lain di dalam agama kita, bahwa seseorang itu hendaknya sibuk dengan aib sendiri dan jangan disibukkan dengan aib orang lain sehingga dia melupakan aib sendiri. Ini secara makna sahih dia, secara makna betul, walaupun kalau menisbatkannya kepada Nabi itu tidak betul. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi hadits ini diterima dari sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi dan sekaligus pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di umur beliau 10 tahun sudah melayani Nabi. Nah, sampai umur Anas bin Malik beranjak 20 tahun. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahkan beliau termasuk dari al-mukthiruna fi riwayatil athar, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya adalah Anas ibnu Malik, Anas bin Malik. Makanya beliau termasuk dari sahabat yang sering kita dengarkan hadits-haditsnya, ya. Dan beliau sahabat yang mulia, naam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi umurnya, hartanya, ya, karena berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadits ini disebutkan tuba. Iya. Tuba itu ada yang mengatakan bahwa dia adalah bentuk wazan fu'la dari kata thayyib atau bermakna at-thayyibah. Sehingga makna dari hadits ini, tuba ini menggambarkan keberuntungan atau kebaikan yang sangat besar bagi orang yang bersifat dengan sifat ini, yaitu dia sibuk dengan aibnya sendiri tanpa harus disibukkan dengan aibnya orang lain. Iya. Dan sebagian ulama juga menyebutkan tuba bisa bermakna syajaratun fil jannah, yaitu pohon di dalam surga. Pohon di dalam surga. Nah, dan sebagian ada yang menyatakan tuba adalah surga itu sendiri. Iya. Nah, mungkin kita sering dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nah, disebutkan fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya muncul dalam keadaan asing, kemudian akan kembali asing lagi seperti awal munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing tersebut. Tuba di sini bisa diartikan keberuntungan, bisa diartikan pohon di dalam surga, dan bisa diartikan surga itu sendiri. Surga bagi orang-orang yang asing itu. Maksudnya asing di sini dialah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang-orang mengingkarinya, sehingga dia seakan-akan terlihat asing di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah muslimin, karena dia mengamalkan suatu amalan yang orang lain mengingkarinya, padahal itu dari apa yang disyariatkan dan dituntunkan. Nah, kalau dimaknakan sebagai pohon di dalam surga, ya, maka ini juga disebutkan dalam beberapa hadis, ya, bahwasanya tuba itu pohon di dalam surga yang sangat besar, saking besarnya, ya, bahwa kalau ada orang yang mengelilingi teduhannya, jadi kalau ada pohon dia punya teduhan biasanya kan, ya, karena pohonnya rindang sehingga membuat teduhan.
orang-orang biasanya berteduh di bawah pohon. Nah, pohon tuba ini di dalam surga itu sangat besar sekali. Orang kalau mengelilingi naungannya saja itu perjalanan 100 tahun belum bisa dia dapatkan. Untuk dia kelilingi teduhannya itu. Kalau dia berkeliling selama 100 tahun, dia belum bisa temukan ujungnya, belum bisa dia dapatkan dari ujung ke ujung. Nah, untuk bisa mengelilinginya. Ini menunjukkan betapa besarnya pohon ini. Dan itu ada di dalam surga. Dan ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Ahmad. Iya, dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Nah, maka ini penyebutan keutamaannya bagi orang-orang yang dia disibukkan dengan aibnya sendiri tanpa disibukkan dengan melihat aib orang lain. Maksudnya dia melihat aibnya sendiri bukan hanya sekedar dia lihat, dia pandang, oh saya punya aib begini, saya punya aib begitu. Aib di sini bukan pada fisik ya, bukan pada fisik. Orang punya aib pada fisiknya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi aib di sini pada dirinya, akhlaknya, ya, sesuatu yang tercela pada dirinya, bukan pada fisiknya, tetapi lebih bersifat maknawi. Nah, dia sibuk pada aib dirinya sendiri, dia melihatnya dan dia berusaha untuk memperbaikinya, dan dia ingin menghisap dirinya dengan aib-aib yang ada pada dirinya. Iya, karena orang itu kalau melihat aibnya sendiri, maka dia akan lihat bahwa betapa banyak aibnya. Dan seseorang itu dipenuhi dengan banyak kesalahan dan dosa. Makanya disebutkan dari para salafun saleh, mereka menyebutkan bahwasanya andaikan dosa itu memiliki bau, niscaya tidak ada seorang pun yang akan duduk bersama saya. Andaikan dosa itu punya bau setelah seseorang melakukannya, maka niscaya tidak ada seorang pun yang akan duduk bersama saya. Itu diucapkan oleh para salaf terdahulu. Nah, yang tentu ketakwaannya sangat jauh dibandingkan dengan kita. Maka bagaimana lagi dengan kita? Maka seseorang kalau melihat aibnya sendiri, itu terkadang dia merasa malu untuk mau disibukkan dengan aib orang lain. Kenapa? Karena aibnya sendiri sudah terlalu banyak. Tetapi orang itu lebih suka melihat aib orang lain ketimbang aib diri sendiri. Iya, istilahnya orang semut di seberang sana jelas terlihat, sementara gajah di pelupuk kedua mata itu samar terlihat, seakan tidak terlihat. Nah, ya karena orang itu terkadang ya dia lebih berprasangka baik terhadap dirinya, namun dominan dia berprasangka buruk kepada orang lain. Ini terbalik. Harusnya kita berprasangka buruk kepada diri sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain. Tapi sebagian manusia tidak seperti itu. Dia lebih suka untuk berprasangka baik kepada dirinya dan berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, inilah yang menyebabkan dia akhirnya sibuk dengan aibnya orang lain, tapi tidak sibuk dengan aib sendiri. Sibuk dengan aib orang lain, tapi tidak sibuk dengan aib diri sendiri. Padahal kalau dia mau sadar, tidak ada seorang pun yang lepas dari yang namanya aib. Siapapun dia, apapun kedudukannya, pasti dia punya aib dan celaan. Dan Nabi SAW bersabda, kullu bani adama khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Maka sibukkan dengan dosa dan aib diri sendiri. Jangan dulu sibuk dengan aib orang lain. Iya, jangan dulu sibuk dengan aibnya orang lain. Nah, maka hadits ini memberikan pelajaran bagi kita, pelajaran yang sangat berharga, ya, untuk kita sibuk terhadap diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri. Kalau ada suatu masalah, jangan dia langsung
terburu-buru menyalahkan orang lain. Salahkan diri sendiri terlebih dahulu. Iya. Kenapa? Karena bisa jadi banyak masalah yang menimpa dirinya itu disebabkan oleh ulah tangannya sendiri tanpa dia sadar. Masalah itu muncul berasal dari dirinya sendiri karena dosa yang dia lakukan. Nah, tapi banyak dari orang ketika terjadi masalah dia langsung mengkambing hitamkan orang lain. Ya, apalagi kalau misalnya sesuatu yang terjadi pada pemerintah atau penguasa, ya dia tidak berburuk sangka kepada dirinya. Ya, padahal kalau mau dilihat bahwa aibnya penguasa itu cerminan dari aib yang ada pada rakyatnya. Nah, terkadang rakyat tidak melihat kepada aib mereka sendiri, tapi disibukkan dengan aib pemerintah dan penguasanya. Ini keliru. Ya, seorang kalau melihat sesuatu yang ada pada diri penguasanya, misalnya celaan, maka dia doakan dengan kebaikan, semoga Allah memperbaikinya, semoga Allah meluruskannya. Dan dia berprasangka bisa jadi penguasa seperti ini itu dikarenakan kita sendiri. Ya, dikarenakan rakyat ini yang kadang mungkin berbuat sewenang-wenang dan seterusnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi orang kalau sudah sibuk dengan aib orang lain, maka itu menyebabkan dia akan tersibukkan dari aib orang lain dan melupakan aib diri sendiri. Itu konsekuensinya seperti itu. Orang kalau sudah sibuk dengan aib orang lain, maka dia akan lupa dengan aibnya sendiri. Iya, dia akan lupa dengan aibnya sendiri. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan di dalam agama ya, kita dilarang untuk mencari-cari aibnya orang lain. Iya. Karena orang tidak suka ketika dibongkar aibnya, dan orang semua pasti punya aib. Siapa yang tidak punya aib? Iya. Pasti siapapun dia akan punya aib, akan punya kekurangan, akan punya celah. Nah, maka kalau kita berusaha mencari aib orang lain, berusaha menelusurinya, berusaha ini dan itu, nah, maka ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita dan bisa jadi membongkar semua aib-aib kita. Waliyadzubillah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabul muslimin wa la tatatabba'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yatba'ullahu awratah wa man yatba'ullahu awratah yafdhahu fi baitihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menggibah kaum muslimin, jangan kalian menggunjing kaum muslimin, dan jangan kalian mencari-cari aibnya mereka. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib dari saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya sendiri. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah cari aibnya, maka Allah akan bongkar dia, bongkar semua aibnya, walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri." Nah, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena kita suka mencari-cari aib orang lain, maka kita pun akan dibongkar aib kita sehingga diketahui oleh manusia. Nah, ini bahaya dari orang-orang yang mencari-cari, menelusuri ya aibnya orang lain. Ya, akibatnya dia pun dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya. Maka sekali lagi ya, seorang hendaknya dia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Seseorang kalau sibuk memperbaiki diri sendiri, insya Allah
akan terjadi kebaikan di mana-mana dan akan tercipta keamanan di mana-mana. Nah, tidak akan ada keributan. Ya, kenapa? Orang masing-masing sibuk memperbaiki dirinya. Karena kalau kita mau lihat diri kita ini masih banyak yang belum betul, masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak yang perlu diperbaiki. Akhlaknya kita, adabnya kita, akidahnya kita, manhajnya kita, agamanya kita, cara beragamanya kita, cara bergaulnya kita, cara bertetangganya kita, cara bersahabatnya kita. Masih banyak yang kurang. Masih banyak yang butuh untuk kita perbaiki di sana dan di sini. Dan manusia itu seperti itu. Ya. Dia terus harus selalu memperbaiki diri sampai dia menjemput ajalnya. Sampai dia menjemput ajalnya. Nah, makanya seseorang tidak lepas dari banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang dia lakukan, aib-aib yang pernah dia kerjakan, baik itu dia sengaja atau dia tidak sengaja untuk melakukannya. Nah, ikhwani fi din a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan di dalam hadits yang sahih, wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tashtamhu wa la tu'ayyirhu bima ta'lamu fi fa innama wabalun dalika alaihi. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Jabir bin Sulaim radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, jika ada seseorang yang mencelamu atau memakimu dengan sesuatu yang dia tahu ada padamu, maka jangan kamu balas mencacinya atau memakinya dengan sesuatu yang kamu tahu ada pada dirinya. Jangan. Kenapa? Karena itu hanyalah kebinasaan ya, yang akan menimpa dirinya. Nah, jadi seseorang kalau misalnya mencaci kita, memaki kita, ya, sekalipun dalam syariat, ya, dalam hukum syariat itu boleh kita membalasnya, karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan semisalnya pula. Akan tetapi Nabi menuntunkan hal yang lebih utama. Jangan kau balas. Kenapa? Karena celaannya itu tidak akan memudaratkan dirimu, tidak akan mencelakakan dirimu, justru akan mencelakakan dirinya. Kalau kamu balas, ya, maka impas akhirnya. Nah, dalam pengertian, ya, kamu menanggung dosa akan hal tersebut, sebagaimana dia pun menanggung dosa akan hal tersebut. Apalagi kalau kamu lakukan secara berlebih-lebihan. Itu jika kamu lakukan secara berlebih-lebihan. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, seseorang, ya, di dalam kehidupan, ya, apabila dia banyak, ya, melihat kepada dirinya, ya, dan tidak terlalu banyak mengurusi orang lain, ini akan lebih indah hidupnya, akan lebih tenang dia. Kalau dia sibuk dengan orang lain, itu akan membuat hatinya menjadi gundah, menjadi tidak stabil, dan bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk pada dirinya. Bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk pada dirinya. Itu seperti yang tadi kita sebutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hal yang sama di dalam sebuah ucapan asar beliau marfu, ya, dari beliau, dari Abu Hurairah, yakni sampai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yubsiru ahadukum al-qadah fi aini akhi wa yansal jadha' aw al-jadal fi ainihi mu'taridan. Kadang seseorang itu dia melihat kotoran kecil ada di mata orang lain, tetapi dia tidak melihat, ya, sesuatu yang besar, naam, kotoran yang besar bertengger di matanya secara melebar. Tapi dia jelas melihat apa dan kotoran yang ada di mata orang lain. Nah, ini secara makna, bukan kita lihat dari sisi apa yang terkait dengan hadits ini, enggak, tetapi secara makna. Nah, secara makna maksudnya kaitannya dengan aib orang lain. Kadang seperti itu. Orang kan kalau dengan matanya sendiri dia enggak tahu, kecuali kalau dia bercermin. Nah, tapi dia sangat jelas melihat apa yang ada di mata oleh orang, apa yang ada di mata orang lain. Seperti itu hakikatnya. Nah, sehingga, ya, dia hendaknya banyak sadar terhadap dirinya dan banyak sadar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, karena hal tersebut
adalah hal yang lebih baik bagi dirinya. Orang kalau dia sibuk dengan aib diri sendiri, itu akan membuat dia ya semakin lebih baik ya, dan akan semakin memperindah akhlaknya, dan akan menjauhkan diri dari segala yang buruk, akan menjauhkan dirinya dari segala yang buruk. Iya. Berbeda kalau orang tidak peduli dengan aib dirinya, tidak ada usahanya untuk memperbaiki akhlaknya dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mempunyai kalimat yang indah terkait masalah ini ya, di mana beliau menyebutkan keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang dia menyibukkan dengan aib diri sendiri tanpa menyibukkan dengan aib orang lain. Iya, disebutkan akan kemuliaan orang tersebut, dan dengan itu ya dia akan bertambah mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Iya. Namun hadits ini bukan berarti apabila orang berada di dalam dosa dan kesalahan kemudian kita tidak menegurnya atau menasihatinya. Jangan beralasan dengan hal ini, oh sibuk aja dengan dosa sendiri, jangan sibukkan dengan dosa orang lain. Ini ketika terjadi di depan dia ada dosa dilakukan, atau dia tahu bahwasanya si fulan melakukan dosa ini, kewajiban dia sebagai seorang muslim adalah menasihati. Keliru kalau dia berdalilkan dengan hal ini bahwasanya sudahlah, enggak usah, ada orang di situ melakukan perbuatan mungkar, kemaksiatan, kebid'ahan atau kesyirikan, enggak usah urusi dia, urusi diri sendiri dulu. Ini keliru ya, tidak pada tempatnya. Ya, namanya kemungkaran, sebagai seorang muslim kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Kita perintahkan orang untuk baik dan kita larang orang dari kemungkaran. Nah, terus bagaimana hadits ini? Ini hadits maksudnya jangan kau bongkar atau kau buka atau cari tahu apa yang dia tutupi, ya, dari dosa dan aibnya. Itu yang dilarang. Tetapi kalau jelas-jelas ada kemungkaran, ada penyimpangan, kemudian kita diam dengan alasan bahwa urusi aib sendiri dan jangan urusi aib orang lain, ini keliru. Ya, kita harus lihat juga nas yang lain, dalil-dalil yang lain, perintah untuk kita memberikan nasihat sama orang. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menasihati orang lain, bukan artinya kita merasa lebih baik keadaan kita ketimbang orang yang dinasihati. Belum tentu. Kita hanya menjalankan kewajiban untuk menasihati orang lain. Adapun apakah kita lebih baik daripada dia, itu bukan urusan kita. Dan bukan menjadi syarat orang itu nanti sempurna dulu baru nanti menasihati orang lain. Ya, kalau dia memandang nanti saya sempurna dulu deh baru menasihati orang, saya ini saja belum sempurna, ya sampai kapan dia mau menasihati orang lain? Karena dia tidak akan ketemukan kesempurnaan pada dirinya. Iya, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka bukan menjadi syarat orang itu menasihati keadaannya lebih baik daripada yang dinasihati. Bisa jadi mungkin yang menasihati ya ada hal yang buruk pada dirinya dan tidak ada pada diri orang yang dinasihati. Tetapi sebagai kewajiban kita melihat ada kemungkaran, itu kita wajib merubah kemungkaran. Nah, jangan diam dari kemungkaran. Iya. Nah, maka di sini keliru ketika ada seorang misalnya membantah orang lain dari kebid'ahan misalnya, ada penyimpangan, kita luruskan. Jangan berdalih dengan hal yang seperti ini sehingga akhirnya mengenyampingkan ya pembahasan ar-rad alal mukhalifin, membantah orang-orang yang
menyimpang dan menyelisihi. Sebab kalau kita tidak bantah, kalau kita tidak luruskan, siapa lagi yang mau meluruskan? Kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan siapa lagi yang akan menjaga agama ini? Kalau mau dibiarkan kemungkaran, ada kemungkaran, biarkan aja, diamkan saja, tidak usah diurusi. Nah, ada pemikiran sesat yang tersebar, kemudian dibiarkan saja, akan rusak agama, ya kan? Akan rusak agama. Kenapa? Ya, orang akhirnya, tidak mau lagi melihat kepada yang lain kecuali pada dirinya, dalam artian yang lebih ekstrim. Nah, itu ekstrim namanya. Karena dia, ya, pada kemungkaran-kemungkaran yang nyata-nyata mungkar, terang-terangan, itu dia pun diam. Ini dalam bahasa lain oleh para ulama, syaitanun akhras, setan yang bisu. Nah, karena dia diam dari apa? Kemungkaran. Iya. Ya, kalau seperti itu akhirnya tidak ada dakwah kepada manusia. Dakwah kepada manusia itu untuk apa? Untuk memperbaiki orang kan? Untuk memperbaiki orang. Entah mengajak dia kepada kebaikan atau mengajak dia supaya meninggalkan kemungkaran. Itu kan tujuan dari dakwah. Dan ingat, seorang dai dia tidak memposisikan dirinya lebih baik daripada mad'u. Seorang yang berdakwah itu tidak memposisikan dirinya lebih baik keadaannya daripada orang yang didakwahi. Wallahi sama sekali tidak. Nah, ya, karena seorang itu, ya, tidak tahu apa yang ada pada dirinya. Bisa jadi hal yang lebih buruk, naudzubillah, itu ada pada dirinya. Nah, makanya setiap dari orang itu menasehati dirinya sendiri dan menasehati orang lain. Dan ketika nasihat dia sampaikan, itu hendaknya tertuju pada dirinya dulu. Dia tujukan kepada dirinya, kemudian kepada orang lain. Artinya begini, ketika kita menasehati orang lain, nasihat itu sebenarnya untuk kita juga. Bukan semata untuk orang lain saja. Nah, orang yang berdakwah pun seperti itu. Ketika dia berdakwah seperti ini, bukan artinya dia paling sempurna dalam melakukan hal ini. Bisa jadi masih banyak kekurangan pada dirinya. Tapi sama-sama kita memperbaiki diri. Sama-sama kita membenahi diri. Sama-sama kita memotivasi diri kita untuk lebih taat. Memotivasi diri kita untuk jauh-jauh daripada kemaksiatan. Nah, itu yang mestinya ada, ya, pada diri seseorang. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya, hadits ini, ya, sekalipun dia lemah, tetapi secara makna, ya, dia adalah hal yang sahih, hal yang benar, ya, sebagaimana didukung oleh keterangan-keterangan yang lain di dalam agama kita. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, seseorang ketika dia mengenal aibnya, mengenal dosa, kesalahan, pelanggaran yang dia lakukan, ini akan membuat dia semakin terpelajar dan akan membuat dia semakin dewasa. Kata orang, belajarlah dari kesalahan diri sendiri. Dan seorang mukmin itu, kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang mukmin itu tidak akan jatuh dalam jurang yang sama sebanyak 2 kali. Terlalu banyak kalau sampai 2 kali. 1 kali saja. Kenapa? Yang 1 kali itu sudah jadi pelajaran. Begitu orang yang beriman itu. Kalau dia sudah jatuh sekali, jangan sampai jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dia masih jatuh dalam lubang yang sama, ini menunjukkan bahwa dia tidak terpelajar dan menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Sudah tahu itu ada lubang, dia masih jalan di situ, hingga dia jatuh lagi. Lebih bodoh lagi kalau dia sampai jatuhnya bukan sekali 2 kali, tapi terus berulang. Nah, kalau seperti itu sampai kapan dia mau maju? Ya, yang namanya hidup ini itu tidak ada jalan di tempat. Bisa jadi dia mundur atau dia maju ke depan. Nah, kalau orang belajar dari kesalahan diri sendiri, ini akan lebih membuat dia lebih baik dan maju ke depan. Nah,
Lihat, orang itu ketika dia tahu aibnya dan dia sadar, ya, itu sebenarnya akan lebih mengangkat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melihat aibnya dari diri sendiri, dia berusaha memohon ampun kepada Allah dan berusaha memperbaikinya. Maka itu akan semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau pernah melakukan suatu aib, yaitu memakan buah yang terlarang, syajaratul khuld, disebut di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan beliau untuk tidak mendekatinya, tetapi bujuk rayu syaitan, ya, itu membuat Adam akhirnya jatuh dalam hal tersebut. Bujuk rayu syaitan membuat Adam jatuh ke dalam hal tersebut. Akhirnya beliau memakan buah yang terlarang itu. Itu satu kesalahan, satu aib. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam? Setelah beliau tahu aibnya, beliau segera langsung memohon ampun kepada Allah. Iya. Beliau meminta ampun dengan mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan segala aib yang ada pada diri kami. Doanya Nabi Adam alaihi salam. Dan dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi lagi. Iya. Dan tidak disebutkan setelah itu Nabi Adam alaihi salam punya aib yang lain. Kenapa? Karena telah beliau ambil pelajaran dari aib yang pertama. Nah, subhanallah. Itu pun, ya, kesalahan tersebut itu sudah membuat Nabi Adam alaihissalam pada hari kiamat nanti betul-betul menyesal dan takut kepada Allah sehingga tidak berani memintakan syafaat untuk seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sadar punya satu dosa itu. Bayangkan, punya satu dosa saja Nabi Adam seperti itu. Nah bagaimana dengan kita yang kalau mau kita hitung dengan jari, tidak cukup jari kita ini untuk menghitung dosa-dosa kita. Iya kan? Nah, Nabi Adam alaihissalam, satu dosa yang dia lakukan itu sudah membuat dia sangat-sangat takut kepada Allah di hari kiamat. Sampai beliau meminta udzur. Kenapa? Saya tidak bisa memintakannya. Aku pernah berbuat dosa, memakan buah yang terlarang itu. Nah, itu pun padahal sudah Allah ampuni. Dan beliau tahu Allah mengampuninya. Berarti apa? Sebagaimana kata Nabi, at-taibu anid-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Itu dia kalau bertaubat dalam keadaan mungkin dia belum tahu apakah diampuni, diterima taubatnya atau tidak. Ini Nabi Adam sudah diterima taubatnya, sudah diampuni. Bersamaan dengan itu, lihat, dosanya cuma satu, sudah diampuni lagi, masih takut sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga berudzur, tidak bisa memberikan syafaat. Iya, syafaatul uzma maksudnya. Nah, betapa takutnya manusia di hari kiamat nanti dengan banyaknya aib yang ada pada dirinya, dalam keadaan dia belum tahu dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah ataukah tidak. Nah, maka ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seorang, ya, sebelum dia mengurusi aib orang lain, hendaknya dia mengurusi aibnya sendiri, dan dia ingat bagaimana nanti tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segala aib yang ada pada dirinya. Nah, dan ini mengharuskan kita untuk senantiasa dan terus-menerus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib kita, ya, yang menutupi kekurangan-kekurangan kita, maka kita meminta dan bermohon kepada Allah semoga Allah pun menutup aib kita nanti pada hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat ada aib orang yang dibongkar oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, dan ada aib yang ditutupi oleh Allah di hari kiamat nanti.
Kita mungkin bisa menutupi aib kita di dunia sekarang ini. Orang tidak tahu aib kita. Dia tidak bisa melihat aib kita. Andaikan mungkin dia lihat aib kita, dia tidak mungkin mau dekat-dekat sama kita. Kenapa? Itu orang punya aib begini, begini, dan begini. Dan itu Allah tutupi sekarang. Di hari kiamat ada aib-aib yang dibongkar oleh Allah. Dan itu bukan di hadapan 1-2 orang. Di hadapan seluruh makhluk. Menyaksikannya, melihat dia, betapa malunya dia ketika itu. Dan ini orang tersiksa ya dalam banyak sisi. Sudah dia tersiksa dengan ancaman-ancaman itu, tersiksa dia lagi dengan rasa malu. Nah, apa yang mau dia katakan? Mau ditaruh di mana mukanya ketika itu? Di hadapan seluruh makhluk, orang tahu, orang menyaksikannya. Iya, orang kenal dia. Nah, dipermalukan. Dan ada orang-orang yang aibnya ditutupi oleh Allah. Iya. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Bagaimana caranya? Allah panggil orang ini, kemudian ditutupi sama Allah, antara dia dengan Allah saja. Kemudian Allah ingatkan, wahai fulan, kau pernah melakukan ini, aibmu kan begini, 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 disebutkan. Dia mengakuinya. Dan itu hanya antara dia dengan Allah. Allah betul-betul tutupi. Kata Allah, pada hari ini aibmu itu semua kututupi. Dan aku ampuni semuanya. Orang tidak ada yang tahu, dan dosanya diampuni oleh Allah. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalau aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebabnya aib kita dibongkar oleh Allah? Ya karena kita suka mencari tahu, menelusuri aib-aibnya orang lain. Nah, maka kelak Allah akan bongkar aib kita fid dunya wal akhirah. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat, atau bisa jadi di dunia dan di akhirat. Wal iyadu billah. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, ini sebagai pelajaran yang berharga bagi kita, ya, untuk lebih membina akhlak kita, ya, memperbaiki akhlak kita, dan juga mendorong kita untuk menjauhi segala akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Ya, terlebih kalau misalnya hal tersebut dijanjikan dengan kebaikan di dalam surganya dan dihindarkan dari api neraka, ini tentu semakin memotivasi kita untuk hal tersebut. Makanya sangat banyak ya amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan itu dimotivasi dengan janji surga atau ancaman neraka. Karena dengan hal tersebut akan tergerak hatinya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pada dasarnya tidak dijanjikan saja, ketika Allah tahu, ketika dia tahu Allah melarang, Allah memerintahkan, pasti dia akan lakukan. Pasti dia akan tinggalkan larangan itu. Kenapa? Keyakinan dia bahwa ini perbuatan ini tidaklah dilarang kecuali di dalamnya ada efek buruk terhadap dirinya. Ini tidaklah diperintahkan untuk dikerjakan kecuali pasti ada efek positif yang sangat besar bagi dirinya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi manusia kadang tidak cukup dengan sekedar itu. Tidak cukup dengan sekedar diperintah atau dilarang. Perlu disebutkan janji-janji juga. Nah, makanya kalau kita lihat demikian di dalam Al-Quran itu sangat banyak penyebutan tentang surga dan neraka, bahkan gambaran bagaimana surga itu, bagaimana neraka itu. Nah, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk apa? Untuk mendorong kita agar lebih baik dan membuat kita menghindari segala hal-hal yang buruk, termasuk aib-aib yang ada pada diri kita, termasuk aib-aib yang ada pada diri kita. Dan juga hadits ini menerangkan kepada kita bahwa seseorang, ya, siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, tidak akan lepas dari yang namanya aib. Tidak ada yang maksum di dunia ini. Ya, bahkan disebutkan Nabi saja Sallallahu alaihi wasallam, beliau itu maksum dari dosa-dosa besar. Itu Nabi. Adapun dari dosa-dosa kecil, ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, Nabi maksum darinya, terjaga. Tapi kalau dari dosa kecil, itu tidak terjaga. Bayangkan, Nabi. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Makanya kan, kalau kita lihat dalam Quran itu,
ada beberapa ayat-ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan kemuliaan beliau, bersamaan dengan dosa beliau sengaja atau tidak sengaja yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, tapi tetap ditegur. Lihat dalam surat Abasa wa tawalla, dia bermuka masam lagi berpaling. Siapa di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma, itu disebutkan dalam surat At-Tahrim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan atas dirimu? Nah, ini juga teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau Nabi saja masih belum selamat dari hal tersebut, nah bagaimana lagi kita? Iya. Dan ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang mulia, ya. Sebagai seorang Rasul yang termulia. Karena apa? Karena beliau sudah mendapatkan jaminan. Tetapi sifat manusia itu ada melekat pada diri beliau. Makanya beliau pun bisa lupa sebagaimana kita lupa. Ya kan? Nabi terkadang diingatkan ketika ada hal yang beliau lupa, diingatkan oleh sahabat. Kenapa? Nabi itu kan basyarun. Beliau nabiun, beliau seorang nabi tapi beliau juga basyar. Nah, ini sebenarnya memberikan hal yang berharga pada diri kita. Ya, bahwasanya seseorang jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena orang yang terbaik saja, yang termulia saja itu masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, bagaimana lagi kita? Nah, sehingga seseorang kalau misalnya melihat, terlalu banyak aibku ini, luar biasa. Enggak ketolongan sudah, enggak bisa dihitung lagi. Nah, jangan membuat dia akhirnya putus asa. Sudahlah kalau begitu, sudah terlanjur, sudah begini saya, mungkin takdir saya ini seperti ini sudah. Jangan dia berkata seperti itu. Nah, tetapi dia harus ya, terus berusaha memperbaiki dirinya. Dia jatuh, bangun lagi. Dia jatuh, bangun lagi. Nah, terus seperti itu sampai pada akhirnya dia bisa menutup ya kehidupan dunia ini dengan husnul khotimah. Karena orang itu sekali lagi bukan ditentukan dengan awalnya atau pertengahannya, tetapi ditentukan dengan akhirnya. Bagaimana akhirnya nanti? Itu yang kita berusaha dan terus berusaha. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khotimah, dengan penutupan yang baik, dan kita dijauhkan dari yang namanya su'ul khotimah. Dijauhkan dari penutupan yang buruk. Makanya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan aku petunjuk li ahsanil akhlaq, untuk selalu memperbaiki akhlakku. Karena tidak ada yang bisa memberi hidayah untuk hal tersebut kecuali Engkau. Nah, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang mungkar. Ini doa Nabi SAW. Nah, dari akhlak yang buruk ketika seseorang terlalu banyak mengurusi aib orang lain, namun dia lupa dengan aib diri sendiri. Nah, tapi sekali lagi yang menjadi catatan, ini keterangan bukan menjadikan kita diam dari kemungkaran, diam dari kebatilan, diam dari kebid'ahan dan kesyirikan. Ya, perlu kita bantah, perlu kita ingatkan orang lain. Karena apa? Karena itu nampak dan itu butuh diperbaiki, butuh untuk diluruskan, butuh untuk diingatkan, butuh untuk dinasihati. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita paparkan pada pertemuan subuh hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.